Jadi menurut lo kemarin kan Endrick jadi pencetak sejarah ya, pencetak gol termuda di Champions League kan. Champions League. Berapa sih 16 tahun? 16 tahun sekian lah. Nah, Endrick atau Lamine? Selamat datang di Tackle 2 Kaki episode ketiga barengan sama gua Haikal Majid dan gua nggak sendirian, gue ditemenin sama Yosa Pradita dan juga ada Mas Pras. Kali ini di episode ketiga senang banget ya, Champions League udah mulai lagi dan banyak hasil-hasil yang mengejutkan, terutama yang pakai baju ini. Kalah. Tapi kita nggak mau ngomongin ini dulu, nanti dulu lah ngomongin itu. Tapi kita akan hari ini full ngebahas soal Champions League dan juga kemenangan MU 7-0 ya. Perlu nggak? Nggak usah ya. Beda circle bro. Beda circle. Champions sekarang Baru minggu depan dia. Walaupun Carabao kan lumayan prestisius untuk Manchester United kan. Ya, harusnya ya. Reasonable sekarang harus didapatkan. Liverpool tahun kemarin dapat itu. Makanya itu kan Klopp kan, di bawah Arne Slot beda. Ini tuh perdebatan antara klub-klub mediocre. Lu juga kalah ya. Kalahnya sama tim. Benderanya sama loh, sama Indonesia. Iya. Sama Minamino loh. Kalah sama Embolo gua. Iya, striker Embolo ya. Striker Swiss. Banget anjir. Iya, tapi backnya Barca kan juga gak kalah gede. Apa berokan doang sama Yang backnya siapa sih Baren? Diego Martinez sama Kubarsi. Oh, Kubarsi. Ya, Kubarsi jago kan. Katanya Jago kandang. Nah, nanti dulu deh ya. Oke, tapi sebelum itu kita juga mau ngasih tahu juga lah kalau Kickers Media juga punya komunitas namanya Kickers FC yang bisa teman-teman ikutin karena itu open buat umum ya. Ya. Yang mau gabung ke grup WhatsApp-nya komunitas Kicker FC bisa langsung aja ke Instagram atau mungkin caption yang ada di bawah ini kayak gitu. Kalau di Instagram di bio lah itu ada. Tinggal masukin aja. Karena langsung gabung. betul, karena kita juga punya Kicks and Chill sama Kicks Night. Kicks Night itu buat sparring, Kicks and Chill buat open play. Jadi itu buat umum. Rame-rame seru-seru lah ya, 28 orang di Kicks and Chill. Nanti juga dapat foto, bahkan kalau misalnya kita akan sering rutin, akan ada video juga kayak gitu. Oke, sekarang kita ngebahas Champions League deh. Langsung ya. Pertama gue mau ngebahas AC Milan versus Liverpool dong. 3-1 kemenangan Liverpool. Kalau kita ngelihat selama 90 menit AC Milan tuh cuman ini ibaratnya tuh ya, gue ngeliat kayak game Indonesia lawan Australia. 5 menit pertama doang AC Milan nyerang, habis itu diserang terus sama Liverpool. 3-1 dan banyak orang bilang hoki nih AC Milan cuman kebobolan 3, harusnya bisa 5 karena kan mau masalah 2 kali kena tiang. Egois juga dan emang lagi nggak klinikal aja gitu, nggak ya bukan salah yang 3 tahun lalu lah. Gue pengen nanya dulu sama Mas Pras dulu deh. Gimana nih Mas, permainan Milan ini dengan pelatih baru Fonseca, apakah akan sama aja kayak Pioli atau gimana? Atau emang bad luck aja AC Milan sebenarnya? Hancur sih Milan. Milan Hancur ya? di Liga baru menang sekali kemarin lawan Iya, Venezia. dari 5 pertandingan dia menang sekali ya? Baru menang sekali lawan Menang Venezia. sekali. Terus akhirnya ketemu Liverpool yang ya walaupun kemarin kalah ya sama Nottingham ya. Di kandang lawan Nottingham Shit happen kalah. itulah, itu shit happen lah. Tendangannya Tapi kan Odo ya. Emang lagi sial aja Liverpool. Tapi kemarin lihat dari pertandingannya sih aja Liverpool bagus banget kemarin. main Iya, di rapi. Milan, rapi banget. Gue sebagai fans Liverpool senang juga nonton tuh. Terus juga emang Milannya nggak tahu kenapa di bawah Fonseca ini belum rapi. Belum rapi mainnya ya. Tiani yang main di Belanda main sebagus itu aja. Ih, Dia udah kayak kemarin kok ini nggak bisa ngapa-ngapain. dia kayak mas-mas aja udah. Iya, kayak mas-mas mas-mas Jawa Indo aja. aja, mas-mas Jawa aja udah. Mas keturunan Indo aja. Iya, Kayak lagi main di Bali aja. Bener. Di Rangers tuh biasa aja. Bahkan lebih banyak dribblingnya nggak sih? Iya kan. Ya cuman kemarin kan berhasil Pulisic udah seneng aja awal-awal. Nah. Habis itu ya Wah, selebrasi Langsung. udah kayak juara Champions League tuh. Iya. Polisi itu. 3 menit awal doang udah. 3 menit awal. Tapi emang ngegas banget itu kayak wake up call aja sih buat Liverpool kan. Liverpool langsung, Milan gini juga nih. Karena kan gue tuh inget match-match sebelumnya Liverpool ketemu Milan tuh selalu ini Liverpool suka kaget sama intensitasnya AC Milan yang tinggi gitu loh. Iya benar-benar. Nah,
sama kayak game tadi kan, kayak intensitasnya tinggi, AC Milan pertama-tama banyak ngepres, banyak dribbling. Ya udah jadi gol awalnya, terus untung cuman wake up call aja ya. Ya kayak ini aja sih, kayak ya tuan rumah dikasih gol lah. Dikasih gol tapi di awal buat seneng aja dulu. Dikasih hiburan lah. Biar supporternya ya ini aja lah. Ya udah bayar kegolin awal deh, kelihatan seneng. Abis itu abis sama Liverpool. Terus ini Liverpool kan menang 3-1. 2 golnya dari set piece. Van Dijk sama Konate. Ini masalah lini depan Liverpool nih gimana nih? Kan kiri sempat di-subs kan. Luis Diaz diganti Gakpo, Mas. Walaupun Gakpo mainnya di situ bagus banget ya. Mainnya oke, intensitasnya bagus, tapi sebenarnya ini Liverpool nih emang punya masalah dengan clinical atau gimana nih Mas Dita? Kalau striker lu Nunes ya pasti udah pasti. Ya kan. Ya kalau match kemarin tuh gua ngelihatnya itu tadi kan lu juga nyinggung masalah kayak Indonesia lawan Australia kan. Gua malah teringatnya tuh malah kayak MU Liverpool man. Oh. Bedanya MU bisa ngelawan 30 menit. Oke. Kalau ini Milan cuma 5 menit. 5 menit. Itu juga gue nyorotin ada 2 poin yang gue sorotin. Yang pertama adalah Liverpool nunjukin mentalitasnya, dia bisa bangkit setelah kekalahan dari klub yang bahkan MU aja bisa bantai. Yes, betul. itu anjing. Itu yang pertama. juga. Terus yang kedua, kalau lu nonton match yang mungkin statistiknya nggak beda jauh, tapi bener-bener AC Milan tuh dibantai secara permainan. Iya. Kalau lu tadi nanya masalah klinikal, ya itu dari permainannya sudah dibantai. Cuman itu tadi gua nggak tahu kenapa Salah malam itu egois banget. Yes, bener. Kalau lu egois dan masuk nggak masalah. Tapi gua untungnya ngelihat Gakpo oke sih. Gakpo oke ya. Gakpo oke buat gua. Jadi ya mungkin ya tinggal Nunes gimana? Mas gondrong nggak beda jauh sama Andy Carroll anjir. Tapi lu tau nggak sekarang tuh Instagramnya Nunes di private. Oh iya, karena banyak yang nyerang. Setelah pertandingan AC Milan tuh. Iya. Tapi kalau dari statistik juga agak jauh istilahnya. Kalau dia dari statistik shootnya Milan cuma 8. Iya, Liverpool 23. 23 shoot. Iya. Emang lagi sial. Iya, salah dua kali nanti iya, bener. Emang Terus sebenarnya Maignan kan cedera nih itu kan. Cedera juga cedera panjang dan 2 golnya dari Liverpool itu juga kesalahan Maignan menurut gue. Ya kan. Clearance-nya gagal kan. Iya. Ya harusnya sih bisa lebih banyak gol sebenarnya, cuman beruntung aja Milan cuma 3 gitu. Terakhir nih ngomongin Gravenberch kan jadi man of the match. Dia Liverpool masih butuh gelandang nomor 6 nggak? Singkat aja. Gua rasa butuh dengan ngelihat performa Gravenberch sekarang ya. Karena skuadnya Liverpool tuh bagus tapi nggak dalam. Mirip sama Bayern Munchen. Jadi kata gua Gravenberch itu butuh pelapis yang setara. Buat gua Endo mungkin nggak di levelnya Gravenberch. Atau mungkin si Arne Slotnya yang nggak percaya sama Endo. Kalau ngelihat Gravenberch main kemarin ya jauh bro sama Endo. Dia butuh pelapis. Ya kalau gua lihat memang harus ada pelapis yang benar-benar kualitasnya hampir sama. Kayak Gravenberch ya. Takutnya nanti kayak di musim lalu nih kuatnya gak dalam, tiba-tiba cedera semua, badai cedera, abis. Endo emang bagus. Iya. Lihat dari kemarin pas piala kualifikasi. Iya, tapi memang mainnya tapi ya kelas Asia aja. Iya, benar. Lawan Bahrain, lawan Australia mungkin oke. Ya udah menang tapi gitu. kalau udah lawan fisik, bener-bener fisik di Eropa kan banyak kan fisiknya. Agak sulit. Tapi kalau memang dia mainnya bisa, tapi juga Endo udah agak tua ya. 3-1. 3-1. Emang harus cari yang agak muda. Iya, agak muda nih. Mungkin di bawahnya Gravenberch. Iya. Hah? Masa Rodri mahal banget. Enggak, karena gini, kalau apalagi pas set piece ya. Set piece dua maju semua. Pengambil set piece Arnold. Iya. Otomatis di belakang harus ada yang sebenarnya kalau di belakang siap counter dan bisa. Nah, Gravenberch ini cocok. Oke, cocok lah. Cepat. Tapi kalau dia tiba-tiba cedera, diganti Endo, gua nggak yakin Endo bisa ngejar. Asli, fisik kalah, tinggi kalah. Iya. Iya sih. Sebenarnya kan kalau Liverpool tuh, kalau mungkin banyak yang belum tahu ya, ada pemain muda namanya Tyler Morton. DM-nya. Emang punya pelapis tuh ada yang muda juga, Tyler Morton tapi Yang 21 tuh siapa namanya? Simikas. Simikas Left back. Ya golnya Pulisic salah Simikas. Iya.
Karena ninggalin pos jauh banget dia gara-gara kan. Robertson nggak ada aja. Itulah levelnya ini penggantinya Liverpool tuh selevel. Iya sih. Asli itu juga kacau banget itu. Cuman ya itu tadi lah kita ngebahas Liverpool Milan sedikit aja karena emang ya udah expected aja kali ya secara permainan kalah segala macam. Oke, sekarang kita ngomongin soal City versus Inter Milan. Karena ini salah satu game yang seru walaupun cuma 0-0. Secara permainan, secara tactical gue ngelihat anjing ini sih emang udah another level City sama Inter sih. Inzaghi ya pelatihnya ya. Yep, Inter Simone sama Inzaghi. Pep juga bagus banget. Lagi-lagi Haaland dikantongin. Acerbi. Dan pendapat lu soal game itu gimana Bang Dita? Banyak orang yang bilang kalau pertandingannya City sama Inter itu boring match. Ya karena 0-0 mungkin dan temponya pelan banget. Gua ngelihatnya ini emang adu taktik. Dan temponya pelan itu sengaja sama Pep karena Pep belajar mereka itu takut sama ini counter attack-nya Inter Milan. Oke. Makanya temponya dipelankan. Dan kemarin kalau lu perhatiin sisi kanannya City itu diganti-ganti loh. Karena lu tadi mungkin nyorotin Acerbi tapi gua nyorotin si Carlos Augusto. Oke. Karena Federico Di Marco kan nggak bisa main tuh. Right back berarti dia ya? Left. Left back. Kirinya Inter kan. Sorry. Ya, terus? Karena Di Marco nggak main diganti Carlos Augusto, awalnya gua bilang, wah ini udah bobok Savinho nih. Karena ngeliat skeptis ya? Savinho udah ngobok-ngobok tim-tim IPL kan. Ternyata Carlos Augusto di luar perkiraan gua mainnya bagus banget. Even Pep mengganti skema penyerangan di sisi kanannya City. Savinho pertama, terus diganti sama Bernardo dulu. Bernardo Silva ke kanan tuh. Yang terakhir Jeremy Doku dimasukin, masih nggak bisa tembus tuh Carlos Augusto. Jadi yang gua sorotin ya selain Acerbi sama Carlos Augusto sama juga Yann Sommer lagi bagus. Tapi tacticalnya Inzaghi itu rapat banget. Mungkin low block ya. Semi low block sih ya. Ya, Iya. low block tapi rapat, bener-bener rapat antara striker, pemain tengah sama pemain belakang itu rapat banget. Dan ketika bola itu dialirkan ke sayap, itu nggak satu orang, even itu Grealish atau Savinho yang pegang bola, itu selalu ada 2 orang yang nge-cover di sisi itu. Karena memang si City kan suka nakal dia cross itu kan yang bahaya karena dia punya Haaland dan bahkan kecolongan Ilkay Gundogan 2 kali meskipun nggak gol ya. Jadi gua ngelihat itu juga sih. Tapi ada satu pemain City mungkin di statistik dia lumayan, tapi mainnya jelek. Rico Lewis. Ketika Rico Lewis pegang bola itu yang harusnya bolanya dialirin cepet jadi lambat. Dia tuh beda banget sama Rodri. Rodri tuh tahu kapan dia bolanya harus tempo pelan atau 1-2 cepet. Jadi buat gua Rico Lewis itu juga pengaruh kenapa Inter bisa nahan City semalam. Oke. Tapi kalau ngomongin Inter Milan nih banyak yang jadi sorotan adalah permainan bertahan Inter Milan yang sangat-sangat apa ya bisa dibilang sangat-sangat rapet dan benar-benar ini rajin untuk nutup dan untuk covering gitu kan. Lo tau gak, gua juga keinget Inter semalam itu mempraktekkan permainan Italia yang dulu. Catenaccio. Bukan Catenaccio-nya, pertahanan Grendelnya. Oh iya. Bener-bener gelandang bertahannya itu, gila itu siapa sih namanya tuh? Calhanoglu. Ya Calhanoglu jadi gelandang bertahan. Itu tengahnya City bener-bener tutup. Kevin De Bruyne bener-bener dipukul banget sama Calhanoglu. Jadi oke banget. Nggak ada ruang untuk lem pada bahaya. Ya jadinya Haaland ya jadi mas-mas gondrong kayak Nunes gitu kan. Ya itu di awal dari pemilihan pemain pertama Simone Inzaghi beberapa nyimpan pemain. Atau emang kayaknya dia emang konsentrasi buat bertahan. Tapi Inter di sini memang kekuatannya bener tadi counternya. Begitu counter sebenarnya sempet satu peluang itu bola di Darmian. Darmian counter itu harusnya bisa nge-shoot. Sampai si Inzaghi marah-marah kan. Itu kalau bolanya Dumfries di-shoot. Kenceng banget itu harusnya. Babak 2 juga tuh si Lautaro itu yang nggak jelas juga itu. Iya. Malah keserimpet sendiri nembak ke Ederson kan akhirnya. Main babak kedua kan. Memang. Iya kayaknya memang si Inzaghi untuk babak pertama memang kayak formasi untuk menahan dulu. Kenapa? Karena tahu kan si City kan sangat ini ya di position sangat bagus, terus juga ball to ball sama passing ke antar pemainnya kan deket-deket semua ini. Makanya pemain Inter si Inzaghi nyari yang rapet-rapet. Apalagi backnya 3 rapi banget kemarin, Bisek,
Bastoni sama Acerbi. Sama Acerbi. Acerbi yang tengah ya? Acerbi yang tengah. Yang tengah. Jadi formasinya pas banget, 2 muda, 1 yang senior. Jadi emang buat nutup baik Haaland atau sisi keduanya. Sama kan baru di zamannya Inzaghi nih, si Calhanoglu kan harusnya CAM. Ya, Dia dirubah menjadi ya. CDM Benar. dan bagus. Dan Jadi malah dia lebih bagus dia CDM. playing playmaker kan, Iya. dia playing kan. Iya. Dia bisa ngatur tempo, bisa ngatur passing ke depan, kapan waktunya, bisa nahan bolanya. Dibantu 2 yang lain memang agak ketutup Barella sama Zielinski kan. Cuman emang karena yang tengahnya City yang sangat menguasai, terutama di kandang kan. Bola-bola Pep kan seperti itu. Kayaknya City di kandang sama tandang sama aja deh. Sama-sama pegang bola. Iya gitu. sih, memang bolanya Pep kan. Bola Pep harus banyak pegang bola. Terus tadi juga bener Rico Lewis karena memang dia terlalu muda. Rodri itu kenapa ya? Untuk ini. Masih ini ya? Kecapean party. Sama Cucurella. Cucu rela. Jadi dulu CDM-nya ya? Iya, jadi Rico Lewis CDM kan harusnya Rico Lewis Main di right back biasanya. right back kan biasanya. Cuman ya biasa kan jadi invert kan. Iya. Kadang-kadang Masih umur keluar berapa? bolanya. 18 tahun? Masih muda. Masih muda banget. 18 tahun, ya 18 wajar tahun. lah. Iya. Kayak sampah gitu. Astagfirullahaladzim. Si siapa Akanji tuh kelihatan kayak nggak nyaman aja kalau main sama Rico Lewis tuh gue lihat. Nah, iya. Kelihatan kombinasi segitiganya kurang kalau Akanji sama Rico Lewis. Kayak lu main sama siapa? Wah, internal. Internal bos. Nggak ada. Yang kalau di passing nggak mau passing balik. Jangan. Oh, iya. Gua tuh maksudnya gua. Tom Haye. Kalau jadi striker kan gitu. Setting. Tapi ini kan hasilnya 0-0. Ini imbang rasa menangnya Inter nggak menurut lo? Enggak juga, karena sebenarnya Inter bisa menang kalau misalkan counter attack-nya klinis. Kemarin tuh siapa sih Thuram sama Lautaro sama aja. I mean kipernya tuh Ederson loh bro. Ederson ini nggak jago bro. Bener. Build up doang dia bagus gua akuin. Tapi kalau kiper Untuk shoot stopper biasa. Kalau lo Harusnya bisa menang Inter. harusnya bisa menang ya. Harusnya Expected-nya Inter bisa menang, ya. bener. Karena sebenarnya walaupun ya mau gimana ya lawan City ini apalagi ini liga panjang 8 match. 6 match sorry, 6 match lawan City yang dimana orang akan ngira ya udah pasti dibantai minimal 2 gol lah gitu kan. Iya. Ya ini big ya untung-untungan Ini kan lah. sebenarnya ulangan final Iya tahun berapa itu kan? Iya, iya. Ya Inter kan emang Yang sial Lukaku aja. itu kan? Yang Lukaku bego aja. Emang sial di Inter. Iya, itu bisa. Emang dari karena waktu itu kipernya Onana. Sekarang kipernya Jan Sommer. Ya, betul. Jago banget main Jan Sommer. tapi Onana di Inter bagus. Iya. Anehnya itu. Karena di Inter oke lah, karena Inter- pressure sih. karena pressure. Yang Sommer suruh di MU coba. Sama aja. Sebenarnya sama aja. Sama Mau aja. Martin Paes jagoan juga. Martin pas ke MU juga hancur bro. Jangan bro Martin jangan ke MU. Jangan. Itu Bayindir aja. Karena nggak pernah main. Itu alhamdulillah dia. Iya kemarin dapat main. Karena pressure-nya. Kemarin clean sheet loh. Siapa? Iya orang nggak ada shoot on target. Iya, gimana? Gimana Nah, target? itu Shootnya lawannya- cuma 3. Itu lawannya anak-anak komunitas itu anjir. Pas football. 7-0 tuh Gol. kayak ya udah gitu kan. Oke. Tapi ini udah jadi salah satu match terseru lah ya. Inter Milan versus City ya. Iya benar-benar. Di weekend ini juga jadi salah satu yang menarik juga untuk dibahas. Tapi kita sudahi City lawan Inter. PSG versus Girona nih 1-0. Golnya juga gol dikolong Gazzaniga. Tapi terlepas dari itu Gazzaniga save-nya banyak banget sih. Tapi ini boring match gak menurut lo bang? Ya kalau lo ngelihat tim Girona yang ada Van de Beek sama Oriol Romeu, lo ngarepin apa? Iya. Ya kan itu satu. Terus yang kedua, PSG kemarin mainnya juga ngasal. Even pemain siapa namanya Fabian Ruiz yang jago banget di Euro di PSG katrok banget. Emang ini PSG-nya aja yang katrok. Dia tuh kelihatan banget asal syutingnya doang biar statistiknya bagus. Jadi buat gue itu boring match asli. Oke itu PSG bisa menang 1-0 harusnya 0-0. Bunuh diri kan? Bunuh diri itu. Iya. Tendangannya siapa itu ya? Lupa gua. Pokoknya nggak bisa ditangkap sama Gazzaniga. Iya. Karena terlalu tinggi Gazzaniga. Ini kayaknya emang penyakitnya PSG dari tahun
ketahuan deh. Iya, tahun yang lalu. Mau pelatihnya siapa, mau pemainnya siapa, emang kayak penyakitnya PSG. Dari statistiknya kelihatan dia 26 shoot, tapi yang on target cuma 5. Kan kelihatan ngasal nge-shootnya. Anjir tuh udah sama anak-anak open play juga jagoan anak-anak open play aja. Itu kan kelihatan banget shootnya ngasal. Permainan juga kemarin dilihat juga sama sekali, Nggak enak banget sama dilihat. sekali. Dua-duanya nggak enak dilihat. Nggak Mending jelas. MU lawan Barnsley kemarin pemain. Karena 7-0. Tapi strikernya siapa sih? Muani ya? Kalau Muani Randall ya? Kirinya siapa? Kirinya Asensio. Asensio sama, Sama Dembele. Barcola. Oh Barcola, kanannya baru Dembele ya? Sama Dembele. Asensio di Ya, strikernya Asensio. Oh striker Asensio false nine ya? Dia pakai false nine. Iya pantes sih. Itu jadi dibuang Madrid ya kan. Tapi Iya. ya itu hoki banget tuh Iya, PSG. gelandangnya padahal bagus loh. Maksudnya fittingnya di Portugal dia bagus fittingnya. Terus Fabian Ruiz kemarin di Spanyol ya bagus. Siapa tuh beli pemain yang dari Liga Portugal tuh? DM PSG. Ah lupa deh pokoknya itu deh. Neves. Neves. Joao Neves dari Benfica. Dari Benfica. Pemain muda dari Benfica, potensial tuh. Katanya. Kalau dari Benfica Ya, kan. namanya Benfica ya. Benfica Shop. Aku ingat kalau Benfica Nunes. Tidak deh kayaknya. Marmut imut. Tidak sepertinya ya. Ya, namanya juga Benfica Shop. Yang jago tuh cuma Ruben Dias tuh. Ya. Ya kan. Bernardo Silva. Oke. Ederson tuh Benfica kan? Benfica di Ya, Maria. oke lah, Benfica. lumayan lah, Benfica lumayan. tuh Benfica Shop tuh Cuma ya, sedikit yang ada- bagus. Dia marketingnya bagus. Benfica tuh kayak mystery box. Iya. Seringnya ngaco, tapi sekali bagus banget. Iya, kayak ini lah pemasarannya bagus Benfica itu. Betul. Jadi kalau ketika City tuh kalau jual pemain mahal-mahal. Raheem Sterling dijual dari City mahal, dibeli Chelsea yang domo sih. Ferran Torres, Eric Garcia, come on. Man, Eric City Garcia. itu kalau gua akuin Iya benar. marketingnya bagus. Benar City. Tapi kan karena emang permainannya Pepnya juga bagus. Ya. iya karena Ngaruh ke kelihatan liganya kan. Iya, orang lihat kalau di City kan Rizky Ridho dah main di City. Itu juga naik. Anjir. 15 juta value-nya kali itu. Iya. Oke, PSG Girona dikit aja deh. Sekarang kita masuk ke tim ini. Barcelona versus Dia terakhir. Monaco. Kalah sama tim Minamino. Timnya Minamino. Kalah 2-1. Gue liat di story-nya dia, di story-nya Mas Dita. Ini Rafinya kenapa lagi nih? Perasaan game-game kemarin bagus. Tiba-tiba. Kok kalah jadinya? Kenapa? Dari Mas Pras dulu deh. Kalau menurut lu kenapa kalah? Gitu. Enggak, gue lihat gue fair-fairan Barca walaupun 10 pemain sebenarnya mainnya lumayan. Lumayan. Sebenarnya gue fair dulu nih. Masih baik, Pertama baik. di fair dulu. Nah. Karena di babak pertama 10 pemainnya masih bisa nahan satu-satu. Iya. Iya kan? Bener. Ya dong. Bener. Walaupun lawannya Monaco. Monaco ya, inget ya. Ingat Monaco. Monaco ya. Tapi emang kalau menurut gua kemarin yang Kacrut Ter Stegen. Kan Rafinya jatuhin pemain gara-gara siapa? Ter Stegen. Gara-gara ngoper ada Ter Stegen. Eric Garcia yang jatuhin. Iya, yang itu dari Garcia. Tapi yang ngoper dari Ya. tiba-tiba Iya, Ter Stegen. enggak tahu pemain back-backnya dijaga nih yang deket-deket. Jauh kayak apa kayak nggak usah main dulu deh. Orang masih menit-menit awal. Gua pamit dulu ya. jangan. Ini kata Masih lu punya menit-menit keluh kesah awal. katanya lu. Ya udah sih baru 10 menit kan buangnya jauh. Apa kek? Orang deket-deket juga masih dipaksain. Ya udahlah. Nah namanya juga Ter Stegen. Padahal udah tanam rambut loh itu Ter The Stegen. next Neuer. Iya, dia dikasih Jerman. pressure gede emang nggak perform aja. Ya bubar. Di yang kalah lawan Belanda tuh kalah apa imbang ya itu ya? Imbang dua-dua. Imbang ya dua. Itu kan juga Ter Stegen tendangannya Reinders saja bisa di save itu juga. Tapi balik lagi ke Barcelona deh. Kenapa nih? Kan match-match sebelumnya lu sempet puji-puji Hansi Flick gitu kan. Ya. Ini dia nih Flick ball. Barcelona tuh B-nya tuh bantai-bantai. Anjir, apa-apaan anjir. Enggak setuju. Oke,
Jadi semalam itu pertama yang gue sorotin itu adalah Ter Stegen. Ter Stegen tuh kalau lo lihat ratingnya di SofaScore, ratingnya tertinggi loh, 8, sekian lah. Tapi kalau lo nonton matchnya, ini orang banyak banget bikin blunder. Terutama passing-passingnya yang nggak jelas. Dan masalah sama Eric Garcia itu waktu press conference-nya, after match-nya, dia bilang juga kan, kalau dia tuh ada nggak nyambungnya sama Eric Garcia, makanya Ter Stegen ngira kalau Eric Garcia minta bola, akhirnya dikasih bola ke situ. Memang banyak fans Barcelona yang bilang itu harusnya nggak kartu merah. Bisa gua iyain karena itu terlalu kejam kalau itu langsung kartu merah, karena posisi kipernya deket banget kan, dan probability goalnya juga nggak segede itu. Tapi gua bisa terima karena ini Liga Champions. Liga Eropa itu kan emang basisnya kan emang saklek banget kan, keras banget kan. Nah itu dia. Satu. Terus kemudian Rafinha itu kehilangan ininya dia. Apa tuh namanya? Apanya? Paspor Brazilnya. Oh, Rafinha. Ya. Itu bener-bener nggak kelihatan sama sekali bro dia. Itu pertandingan itu, bahkan ada satu momen counter aja dia dribble bolanya nyangkut kan di kakinya. Payah banget itu Rafinha. Terus gantinya juga yang dimasukin Ansu Fati, lemes, nggak mau ngejar bola. The next banget. Messi. Mending jadi Brighton ya. Anjir, gua kesel banget. Tadi kan juga nggak perform juga kan. Jadi kalau lo bilang Barcelona main dengan 10 orang lumayan, gua bilang kacau sih, tetepan sih. 2 match UCL terakhir lo, 2 kali kartu merah, Ronald Araujo sama Eric Garcia. Nggak tahu kenapa sama Barcelona di Eropa. Tapi pada Monaco. Tapi kalau misalkan ngedukung Barcelona itu membuat gua terluka, gua akan terluka selamanya bersama Barcelona. Babi, apaan? Messi on club. Tapi Eric Garcia kan mending di Girona daripada. Iya benar, gue setuju. Mending di Girona. Si tolol ini ngapain balik ke Barcelona? Mending di Girona, dia lebih kepake, lebih berguna di Girona. Tapi kan Eric Garcia ini kan ada perubahan posisi kan, dulunya back tengah sekarang jadi defensive midfield. Ya karena dia sadar diri, badannya nggak gede-gede banget. Nggak gede-gede banget dan lelet kan. Karena ini DM-nya cedera semua. Iya sih ya. Siapa aja sih? Frankie De Jong, Gavi kan bisa main di DM. Iya, di Marc Bernal 1 musim out. Oh iya benar. Even Casado yang sebenarnya bukan DM, dia paksain jadi DM dan kemarin mainnya lumayan. Casado kelihatan ngotot banget dia untuk pertahanan bola. Lo lihat gak golnya Lamine Yamal? Iya. Keren banget anjir. Emang udah dia. Wah gila itu. Sama kayak golnya Monaco yang pertama. Iya. Oh iya. Nah itu adalah kesalahannya Rafinha sama Lamine Yamal golnya. Karena udah tahu main 10 orang, lu harusnya turunnya cepet, ya kan? Ya. Dan akhirnya disiplin turun lah ya. Disiplin turun. Kemarin emang nggak kejadian. Tapi ya gimana? Anak sekecil itu menggendong Barcelona, bro. Anak sekecil itu berkelahi dengan Monaco. Minamino di sini ya. Minamino lagi-lagi jadi yang ngotot mesayahnya ini ya. Monaco ya. Enggak deh. Ada satu momen yang Minamino nge-shoot kan, dia yang dekat dia maksa banget. Gua ngerasa kayaknya main dia overrated banget sih Minamino ini. Emang nggak overrated, emang harusnya rate-nya jelek dia. Emang jelek. Liverpool aja jualan baju aja gimana? Gitu. Itu loh, strikernya itu loh, si siapa? Embolo. Gede banget anjir, Kubasnya diantem bro. Tapi kan di harusnya dia lawannya Araujo. Iya. Embolo itu. Oh kalau lawannya Araujo kartu merah 2 Barcelona. Iya sih. Araujo nggak main kenapa ya? Kan cedera, Copa. Oh masih cedera ya? Oke. Itu aja. Lo soal Barcelona ada lagi? Tapi Barca kayak juga kurang kedalaman squad deh. Iya benar. Ya mau gimana lagi kan duitnya ya, aja gimana punya. ya? Duit Tapi, punya. Kabar baiknya, bentar. Tarik tuas lagi nih. Ini September kan? Tarik tuas lagi. Oktober November nanti Gavi balik, Frankie De Jong balik. Kita lihat mainnya Barcelona. Dan Ferran Torres masih kartu merah. Gua harap Ferran Torres kartu merah selamanya. Di ban aja kalau perlu. Parah. Masa ada orang pemain kartu merahnya terus-terusan. Oke. Barca Monaco kita sudahin aja karena emang ada expected lah Monaco yang akan menang gitu ya. Biarkan saya jadi kardus di sini. Selanjutnya adalah Atlanta versus Arsenal. Gimana nih pendapat lo soal Atlanta versus Arsenal, Bang? Gua ngelihat
it's a good match antara Arteta sama Gasperini. Gasperini sebagai Gasperini mungkin Atalanta nggak sebagus ketika dia main waktu ngelawan Liverpool atau Leverkusen ya. Cuman ada cumannya. Kemarin David Raya oke banget sih, double save penalti lo bro. Iya bener. Itu gila buat gua Arsenal tuh. Apa ya? Kehilangan Odegaard kelihatan di match ini. Iya ya. Kelihatan banget. Emang nggak ada kreativitas yang lahir dari ini kan passing-passingnya juga, aduh, kurang. Havertz jelek banget mainnya, nggak kelihatan. Sterling. Kalau gue sih yang gue lihat itu. Tapi Lukman kemarin juga Lukman ya. Iya ada yang bilang Lukman. Si Lukman kemarin juga Lukman tuh kurang aja kemarin. Beruntung aja kalau misalkan Lukman lagi tajem ya bisa bobol juga tuh Raya. Cuman ya lagi-lagi Saliboy is a good defender. Tapi Thomas Partey itu reckless banget. Thomas Partey. Ya, ditinggal Declan Rice dikit maju dikit kan dia bener-bener kelimpungan kan. Beda pas dia ada Jorginho. Dia malah harusnya yang lebih maju. Mungkin Lebih box to box tuh dia kalau harusnya. gua ngelihatnya sih ketika ada Odegaard, Declan Rice tuh nggak sebegitu majunya. Oke. Karena dia akan ngasih bola ke Odegaard, tapi karena kemarin nggak ada Odegaard kan, akhirnya kan Declan Rice juga ngambil peran untuk progresi bola ke depan yang akhirnya Thomas Partey Ditinggal sering sendiri. ketinggal sendiri di mana Atalanta itu Kewalahan ya di situ ya. sering Lukman tuh kenceng loh bro. Kenceng banget itu ya di Everton kan? Iya. Pemain Everton. Bagus. Karena dia nggak nanti ular merah jangan. Hah? Dulu di Everton sama Calvert-Lewin dia. Kalau lo ngelihatnya Arsenal ini kan 0-0 nih, imbang. Setelah kemarin ya emang Odegaard bernyawa itulah untuk Arsenal gitu kan. Iya ternyata Havertz sudah lupa jadi CAM ya. Iya coy, asli anjir. Udah terlalu lama jadi striker. second striker Dia iya. jadi striker, jadi second striker udah terlalu lama. Jadi itu Jadi dimundurin kick- lagi, dikasih posisi awal. Dikikuk anjing jadi kikuk bener. Jadi aneh, makanya bener Rice sampai harus maju. Benar. Turun tangan. Di mana Rice maju, Partey bingung. Partey bingung. Ya itu. Kemarin gimana? Menurut lo? Timber menurut gua setelah dia cedera panjang Oke kan? lumayan. Jauh dari kata kalau habis cedera ACL kan biasanya mainnya Ya jelek agak banget. parah dia lumayan ngotot udah lumayan bagus lah dari. Maksudnya dia nggak trauma akan satu musim Iya. cederanya. Jadi kayak nggak ada masalah, cuman emang strikernya Arsenal kemarin kayak menurutku sial sih. Iya sih, Gabjes ya. Gabjes sama Martinelli. Martinelli. Kayaknya sih kita nggak usah bahas Atalanta sama Arsenal lebih panjang lagi karena dua tim ini juga nggak akan juara. Atalanta udah final loh. Europa League. Iya kemarin tapi bantai sama Apalagi Arsenal. Botol league. Oke. Next ini pertandingan titipan ya. Atletico lawan Leipzig. Biar kita dapat ya lumayan lah. Siapa sekarang? Sarah-sarah. Apa Sarah? Atletico jadi salah satu tim yang paling boros karena dia mendatangkan seorang Gattuso di era modern yaitu adalah Conor Gallagher Julian Alvarez. dan Julian Alvarez. Bahkan ada siapa? Sesko. Bukan Sesko. Siapa namanya? Sorloth. Ada Sorloth di Atletico. Gimana nih Atletico lawan Leipzig menurut lo, Bang? Pras. Kalau menurut gua Atletico kemarin ya bola-bola Simeone gitu kali. Iya long sih. ball, counter attack long ball terbaik yang pernah ada. Long ball, counter attack, udah tuh kayaknya. Iya bola-bola Simeone dari dulu kan gitu-gitu mulu. Sebenarnya harusnya resepnya udah ada. Banyak tim yang harusnya bisa. Kemarin juga Atletico emang gol menit-menit terakhir kan Jimenez kan. Jose Maria Jimenez dan kebobolan duluan kan sama Sesko. Sebenarnya resepnya tuh udah ada, tapi nggak tahu kenapa Griezmann kemarin mainnya bagus banget. Ya, gue setuju. Kemarin Griezmann lebih bagus daripada dia dulu main di Barca. Bener. Ya? Mainnya kan 3-4-2-1 ya? Iya. Formasinya kan. Coutinho aja main di Barca juga bapuk bro, sampai di Griezmann. Tapi kemarin Julian Alvarez ya dia emang penarik kemarin. Iya sih. Nggak. Dia emang Di bukan poin aja tipe striker murni. Iya. Lebih ke sorot kalau gua. Harusnya Sorloth, tapi kemarin karena Sorloth kemarin mainnya bapuk di Liga, makanya akhirnya Julian Alvarez yang main pas lawan Valencia.
Makanya yang dimain Alvarez Malah menurut gue Julian Alvarez tuh cocoknya di posisinya Angel Korea, attacking midfield. ya itu dia Jajar posisinya sama. Iya, Sebenarnya sama Julian Alvarez, Griezmann Nah, itu sama mirip-mirip emang. Korea tuh posisinya sama-sama semua. semua. Cara mainnya juga nggak beda jauh. Tinggal ngaktifin si Sorloth ini untuk jadi goal getter gitu. Nah biasanya tuh Atletico kan punya selalu nampilin striker yang bagus. Iya. Nggak tahu kenapa mau siapa aja pasti striker basic mau rata aja bagus Basic Moratanya bagus sih, bener sih anjir itu sih. di Atletico. Tapi nggak tahu kenapa Sorloth padahal di klub sebelumnya lumayan. Dan Tapi gitu ini deh, belum aja mungkin. Suarez zaman-zamannya udah turun-turun tuh kan ke Atletico. Atletico bagus lah. Itu juga bagus lagi, juara bahkan ya kan. Itu makanya Atletico, tapi sekarang kayaknya mungkin Sorloth butuh waktu cukup lama sih untuk ngejel sama timnya kan. Karena Kalau gue sih give him benefit of the doubt dulu ya, karena emang baru masuk si Sorloth kan. Sorloth, Kalau ya. gue sih kemarin nyorotin gol pertama itu harusnya nggak kejadian. Itu kan si Simeone marah-marah kan, dan jarang banget gue ngelihat back Atletico selambat itu bereaksi ketika Iya. itu kan di save Oblak dulu sekali kan. Iya. Bola mentahnya tahu-tahu disamber, dan itu yang membuat Simeone marah. Harusnya backnya Atletico nggak ngelakuin kesalahan itu. Cuman ada cumanya adalah Griezmann tadi yang kita udah bahas, emang mainnya bagus banget. Bahkan even golnya dia itu bola itu sebenarnya nggak ngepas ke dia loh, ketinggalan loh. Si Griezmann kemajuan loh. Iya, sedikit di belakang, dan dia masih bisa finishing itu. Ya, that's Griezmann yang Ya, kita kualitasnya kenal. Griezmann lah Iya. itulah ya. Dan pakai kaki kanannya. Bukan kaki kuatnya, bener. Dan di menit terakhir akhirnya 89 ya. Jose Maria Gimenez cetak gol, itu gol bundar kotak. Kalau lo main FIFA atau main PES. Cuman ya itu nunjukin mentalitas banget sih, mentalitasnya Atletico. Itu even si Diego Simeone aja sampai selebrasi loh. Lari dia kan, nyamperin, ikut selebrasi juga. Kayak habis juara Ya. Champions League gitu. Ya, karena ini poin penting buat Atletico. It's a good match buat gua, si Atletico sama ini. Tapi emang gelandang-gelandang tipikalnya Atletico Madrid kayak Rodrigo De Paul kan itu emang apa? Physical banget ya. Emang Nggak ada otaknya, De Iya, Paul emang otot sama aja. Conor Gallagher. Gallagher, otot makanya semua. digantinya setipe yang emang buat mesin aja, buat Iya. gerak aja gitu Iya, kan. memang. Ya, tapi Atletico 2-1, Leipzig ya juga sebenarnya ya sama-sama aja, nggak ada perubahan sama sekali juga. Leipzig strikernya masih Sesko aja ya kan. Walaupun ada Xavi Simon ya. Ya walaupun ada Xavi Simon, Xavi Simon begitu-begitu aja sebenarnya ya. itu tempat ini aja pemain Benar. sebelum pindah klub aja Leipzig. Iya. Ya, walaupun mainnya bagus-bagus ya, ada Xavi Simon, Openda Standar tapi emang ya ya, pemain-pemain gimana ya, Eropa grade B. grade B iya sih. Grade B yang ya mediocre tapi kadang-kadang bisa jago gitu kan. Oke, Atletico Madrid sama Leipzig segitu aja. Kita ngebahas yang Raja Eropa gitu, Madrid versus Stuttgart. Oke. Berapa kosong? 3-1, 2-1, 3-1. 3-1 melawan Stuttgart yang walaupun sebenarnya skornya 3-1 cukup jauh, cukup telak gitu lah ya. Stuttgart menurut lu mainnya gimana, Bang? Gua lebih ngeliat Stuttgart mainnya bagus ya, daripada Real Madrid. Tapi Madrid is being Madrid, mereka nggak perlu main bagus tapi menang. Betul. Iya kan? Betul itu betul. Gua ngeliat Stuttgart tuh rapi banget, penyerangannya jelas, segitiganya oke banget. Itu gua lebih ngeliat Stuttgart seperti itu. Tapi Courtois malam itu kayak lagi kesurupan, nggak tahu anjing jago banget. Kesurupan kayak final lawan Liverpool. Iya bener, jago banget itu Courtois, anjir. OP aja emang dia. OP banget gua akuin Courtois ya. Tapi kayaknya memang malam itu yang terbaik buat gue si Courtois sih, daripada Mbappe ataupun si Bobby Charlton-nya ya. Bobby Charlton. Si Endrick. Enrico. Enrico kan. Oke, itu sempat viral tuh kan, yang dimana golnya Endrick, dimana ada dua posisi yang lagi kosong, kalau nggak salah Rodrigo di kanan, Mbappe di kiri. Gitu. Tapi Mbappe dia di lebih pilih kiri. syuting, dan emang kipernya kan Ya kebetulan aja kiper yang salah. Alexander Nubel kan nggak begitu tinggi sebenarnya kan. Dia nembak di tiang satu by the way. Iya, di tiang dekatnya. Dan akurat banget sih gua untungnya itu. Tapi tuh gua nggak bisa nyalain si Endrick ya, meskipun dia masih muda. Gua ngeliatnya itu naluri strikernya aja. Dia melihat peluang tembak, dia tembak. Walaupun jauh banget itu loh. Iya, kalau gue lihat kemarin Stuttgart kan emang baru masuk Liga Champions lagi kan setelah iya. beberapa tahun kan. Setelah dia banyak masalah di Bundesliga-nya kan, baru masuk lagi di tahun ini kalau nggak salah. Setelah beberapa tahun. Emang pemain-pemain Stuttgart ya
nggak ada ya pemain yang sangat top, nggak ada. Memang Bukan dia Premier League bahkan ada. play with team aja. Kolektif banget. Jadi tim aja. Dia ingin mengimbangi Madrid kalau gue bilang. Tahu nggak Madrid itu yang kurang apa? Apa? Bener kata Koci. Toni Kroos. Hilang banget kreativitasnya. Baru bagus kan ketika Modric masuk kan. Iya, Tchouaméni diganti kan. Emang Ya, Tchouaméni Tchouaméni. overrated kata gue. Tchouaméni berapa 75 juta? Add-on 100. Iya, jadi 100 juta. Modric gila sih kemarin gua akuin. Dia masuk langsung kayak gua ngeliat Madrid yang versi bedanya ketika ada Luka Modric. Makanya kemarin ketika kalau Modric abis ini pensiun, gue nggak tahu lagi siapa yang McAllister katanya. katanya McAllister. Gua sih pengennya Rodri ya. Biar selesai tuh Barcelona sekalian. Tim lu juru kunci dong aja. Enggak, karena kalau bertahan, dia kan selalu gitu kan, bertahan di 1, 2, Attack. enggak, dia center semua dua-duanya. Modric CM sama ya? Kroos kan center semua. Tapi tiga-tiganya bisa mainin bola. Nah, yang kurang sekarang kan itu. Tchouaméni oke lah bertahan, dia emang bertahan banget, tapi kalau untuk mainkan bola agak kurang, mending Kamavinga kalau gue bilang. Mending Kamavinga. Nah, Dia kiper aja bisa kan dia? Ya. Saking versatile-nya anjir. Kalau Courtois cedera, Lunin cedera, kipernya Kamavinga. Iya. Itu kalau di FC 25 dia semuanya permainan bisa tuh. kalau capek pelatih kayaknya jadinya. Valverde otot banget. Dia Valverde kalau gue bilang harusnya main di Atletico dah. Cocok gitu. Cocok. Iya bener kan? Harusnya main di Atletico dah. Main pakai otot bukan pakai otak. Satu Bellingham. Ya. Bellingham itu Bellingham aja lah ya. Bellingham Bukan playmaker aja. lah. Dia box to box aja dia. box to box emang kerja, Iya, cuman keras aja. Cuman emang bukan tipikal yang kreatif gitu kan. bukan kreatif yang bisa ngatur permainan nih. Dia harus saatnya pas saatnya ini. Wah, nggak bisa jadi Modric, susah. Susah banget itu sih. Sebenarnya harapan gue kalau ngomongin soal kreativitasnya di Madrid itu Vinicius sebenarnya di winger. Kayak dulu mainnya Ajax. Kayak Anthony. Tapi di Ajax kan dulu lumayan lah. Bagus. Iya, Kayak kayak gini aja sampah. kayak siapa Ziyechnya di Ajax. Itu kan maksudnya sayap-sayapnya yang kreatif gitu. Vinicius punya lah harusnya lah ya. Ya tapi terlepas dari itu gaya main Ancelotti kan gitu. Yang penting kasih sayap, suruh saya berkreasi. Mau Vini, mau Rodri, Mbappe tiba-tiba jadi ke sayap, kan sebenarnya sayap semua ini pemain. Iya, anjir wing semua ya. Sempat ada satu masa pemain striker tiga-tiga di kiri semua. Vini di kiri, Rodri di kiri. Lah ini yang di kanan. Tiba-tiba kanan masuk Valverde kan. Iya. Benar. Nah, terus golnya Endrick. Gue bilang Endrick di sini ya bener, dia emang striker masih muda. Tuh Hoki Caraka juga di shoot sih kalau Hoki Caraka. Iya, benar. Cuman kebetulan aja pemain Brazil, Endrick. Betul. Terus kebetulan ya kipernya kurang. Nah. Kalau menurut gua, sorry di Stuttgart kipernya ngepasin dia Parah banget. pas di shoot dia lagi gerak. Buangannya ini. Jadi nggak ini, Bayern itu. buangnya ke dalam. Buang ke dalam. Iya. Makanya jadi gol kan. Jadi gol, makanya jadi gol. Jadi gol kan, karena buang ke dalam. Aneh-aneh. Karena jadi gol. Gua nggak relate. Ya relate. Katanya gak relate. Nggak relate. Sih gak relate tuh. Tuh. Nah makanya Tapi emang hancur banget tuh Nubel tuh. Iya kan? ya tapi kalau kemarin Endrick gak ngegolin bisa dibantai sama Mbappe sama Vini sama Rodri sih itu. Iya sih itu sih. Udah kena mental tuh sama fansnya juga. Gua ikut ngebantai bro. Oh kanan kemarin Vini bukan Rodri. Oh kanannya kemarin Vini ya? Vini. Rodri masuk gantiin Endrick. Oh, oke. Endrick masuk gantiin Rodri. Oke. Makanya kalau kemarin sampai nggak gol, wah diinjak-injak sama Vini itu di ruang ganti. Oh, Vini yang di kanan pas itu ya. Jadi ada dua umpan Mbappe atau Vini kan. Itu kan counter attack posisinya. Jadi Iya. kan Posisi counter attack. Dan itu syuting lagi aja. 3 lawan 2, posisi 3 lawan 2 kan. Posisi Mbappe kosong banget. Vini emang ada yang jagain. Endrick ada yang jagain tapi agak jauh. Yeah. Harusnya dia secara logika oper ke Mbappe dulu, baru ya Mbappe kan bisa shoot yang dekat atau dikembaliin. Iya.
Ya, Endrick sih. Untung gol. Untung gol. Padahal tuh ya, Madrid itu kan dia pakai Dani Carvajal di back tengah kan sebenarnya kan. Itu sebenarnya bisa jadi taktiknya si Stuttgart untuk crossing kali ya, karena dia punya Undaf kan. Ya. Striker Brighton dulu tuh. Udah bagus. Iya kan dia juga tinggi, bisa lah bola-bola atas. Tapi dan 1 gol kan, 1 gol gitu. Jadi menurut lo kemarin kan Endrick jadi pencetak sejarah ya, pencetak gol termuda di Champions League kan. Champions League berapa sih, 16 tahun? 16 tahun sekian lah. Nah, Endrick atau Lamine? Laminnya mana? Iya. Lamin gue lah jauh anjir, gila lu. Gol Amin. Gue Lamine Yamal ke Liverpool mau banget cok, tuker salah gitu ya. Ya. Boleh sih anjir gue. Endrick tuh ya pemain muda Brasil gitu-gitu aja. Iya sih, dia udah the next Dan Richarlison sih kayak. dan di belakang udah kelihatan kemana-mana bawa ceweknya. Iya coy, ya tipikal Brazil. Itu rawan. Tipikal Brazil. Itu pemain rawan Brazil. Mana bentukan ceweknya juga ya kayak Nah. gitu. Itu dia, gue baru mau ngomong. Endrick atau Lamine, gue pasti pilih Lamine. Karena apa? Karena Endrick baru nikah, Iya. ya kan? Dan Lamine Yamal, Tunangan. tunangan apa nikah? Ya 16 itulah. tahun tunangan. Iya 16 Anda. tahun ya. Sedangkan Lamine baru aja diselingkuin. Iya. Ya you know lah, kalau lo Dengerinnya kalau nggak salah Lamin tuh Bernadia kan. Belum ada 1 bulan. lo lihat kayak Havertz habis diselingkuhin kayak gimana? Kevin De Bruyne, wah gila. Tapi Terus, Courtois yang selingkuhin. makanya jago juga. itulah bro, kalau lu mau jago di sepak bola, lu harus diselingkuhin dulu. Wayne Bridge juga gitu, Wayne Bridge diselingkuhin. Cuman ada satu yang ngeflop. Siapa ya? Itu yang istrinya diambil Icardi itu. Oh Icardi bener. Oh ini Maxi Lopez. Maxi Lopez itu emang udah hancur sih dia. Makanya Dia maunya kan main main Barca juga kan? Maxi Lopez. Semua Barcelona. Maxi Lopez juga main Barca dulu. Back dulu. Iya pemain Barca, striker Barca. Belum. Barengan sama Edurgo Johnson. Tau gak? Johnson yang rambutnya ini. Iya. Iya Islandia. Pirang. Nah itu satu tuh Maxi Lopez tuh sempat main di Barca. Ih. Gak banget. Berarti Yamal pengkoleksi orang-orang diselingkuhin. Barisan sakit hati. Pantesan sponsornya Spotify. Iya, suruh dengerin Bernadia anjing. Oke. Madrid Stuttgart itu aja, kita sekarang ke tim yang ngebantai. Bayern versus Dinamo Zagreb ya. Ini permainannya company ball gimana nih? Company ball. Gue ngikutin company itu dari tahun kemarin waktu di IPL. Ya emang dia nggak survive di IPL ya Burnley-nya. Cuman nyatanya aja Burnley degradasi, tapi kok malah pelatihnya diambil sama klub gede, itu kan jadi pertanyaan. Sempat orang banyak meragukan company ball. Setelah gua ngelihat beberapa pertandingannya, emang gila sih ini. Iya. Ini lagi-lagi ya permainan yang sangat terbuka, sangat atraktif dan sangat agresif. Iya. Di Burnley itu permasalahannya adalah passing Kualitas sama pemainnya. visi. Ya, kualitas pemainnya. Visinya nggak ada, passingnya nggak nyampe. Sedangkan lu di Bayern Munchen lu punya Joshua Kimmich, Yes. lu punya skillful kayak Leroy Sané, Gnabry, Goretzka, kreativitas Musiala. dari Musiala, finishernya Harry Kane ya kayak gitu jadinya. Iya, udah. Gua nggak kaget. Selesai tuh 9-2. barang ya kan? Iya. Pertama itu tadi adalah Bayern Munchen, emang tipikalnya Bayern itu kalau dia bisa ngegolin 10, 12, 15 ya digolin 15, dia nggak pandang bulu. Dan yang kedua emang company emang gitu mainnya. Walaupun penalti tiga-tiganya dia. Iya. Tiga di. Tapi- tapi emang layak penalti gimana? Memang ya? satu layak penalti. Tapi kalau lu lihat Ulreich itu wah Oh, Ulreich cacat. cupu banget bro. Itu kan Wah, emang gila. dari dulu sebenarnya Memang Ulreich kan. Nah, jadi sebenarnya Bayern Munchen tuh nggak imba-imba banget. Karena kedalaman skuadnya kurang, apalagi di pos goalkeepernya. Gua ngelihat tuh situ. Tapi dengan filosofi bermainnya company, gua rasa Bayern Munchen itu bisa tertutupi dengan gaya Lu kebobolan bermain. berapa, lu cetak berapa, Iya. lu masih menang lah gitu. Ya walaupun kemarin hampir disamain ya 3-2 ya dari 3-0 babak pertama. Habis itu dibalas. Tiba-tiba babak awal Dibalas babak kedua Dinamo Zagreb ngegas 2 gol walaupun habis itu ya balik lagi. Itu juga kesalahan Ulreich juga kan sebagai Ulreich. penjaga gawang gitu. Neuer tuh kenapa cedera apa ya dia ya? Kurang tahu. Mental kayaknya cedera. Ya emang cederaan aja sekarang. Udah males. Sekarang kalau nggak salah umur 37-an kalau nggak salah Neuer. Iya, Sebenarnya nggak tua-tua banget ya untuk penjaga gawang. Even Buffon aja 4 bulan masih perform. Iya, tapi Buffon kan katanya punya genetik semakin tua semakin kuat, tulangnya kuat bro, itu bro, beda bro. Harusnya Ter Stegen sih yang menurut gua harusnya layak ke Barca, ke Munchen menurut gua Ter Stegen.
tuker sama Alisson nggak apa-apa gue. Enggak, masa maunya Liverpool semua anjir. Sekalian aja Henderson doang. Liverpool kan emang akademinya Barcelona bro. Iya, flop semua. Kecuali Suarez ya. Gitu. 92 menurut lu gimana Mas? Ini apakah akan terus berlanjut Bayern Munchen dengan permainan company ini? Walaupun sebenarnya belum teruji ya. Company company di Eropa gitu. Tapi kalau menurut gua company dengan cara main Seatraktif ini? Pep. Iya. Oh iya sih. Kalau gue bilang cara main Pep. Dia yang lebih mendekati Cuman sih. dikembangin. Tapi dia bukan tipe yang taktikal kayak Pep kan. Pep Oh, kan, iya. kan jelas batu. Dia satu kotak itu half space aja dibagi berapa kotak sendiri kan, bener-bener rigid banget. Sedangkan company itu nggak peduli sama itu. Dia langsung how to penetrate. Iya, How to dikembangin shoot. sama dia. Ya, itu company. Iya, dikembangin. Emang sama-sama ilmunya sama dari Pep. Sama kayak Arteta di Arsenal. Ilmunya sama-sama ilmu Dari dari Johan Pep. Cruyff. Cuman dikembangin. Bentar, kalau lo ngomong Arteta lawan Brighton, kartu merah Declan Rice, dia narik Iya bego emang dia. pemain depan penyerang diganti sama back, dia main 5 back loh. Tapi itu semua balik lagi bukan dari taktikal, itu mentalitas pelatihnya. Mentalitas pelatihnya Kalau belum company ada. mungkin beda ya. Mungkin Company akan main bodo tetap. amat tetap menyerang gitu. Kayak Postecoglou kalau gua ngelihat, mainnya tuh naif banget, tapi memang bodo amat. Ini sepak bola gua, ini gaya main gua mau main kayak gini. Mau 10 Pemain harus pemain, ngikutin. mau 10 pemain, mau 9 pemain, mainnya harus gitu. Buktinya apa? Matis De Ligt itu ketika dia keluar dari Munchen itu kan dikritik sama legenda-legenda Munchen kan. Itu karena alasannya adalah simple banget. Karena Matis De Ligt nggak bisa ngikutin fisiknya Kim Min-jae sama Upamecano. Karena dia mau backnya itu adalah pengalir bola kedua setelah kiper. Jadi sometimes lu passing, sometimes lu ball carrying ke depan. Dan fisiknya Matis De Ligt itu dinilai sama company nggak ini. Makanya ini gila ya. Pelatih ini gila. Dia pokoknya pemain harus ngikutin cara main gua. Dan ada satu pemain yang menurut gua akan bersinar lagi di bawah company. Siapa? Thomas Muller. Thomas Muller kembali dari kematian. Karena Pemain dia nggak tuh, punya posisi. Kalau bahasa Jermannya tuh Raumdeuter ya. Penemu space celahnya itu. Nah, company ball itu menciptakan celah-celah yang itu sering banget dieksploitasi sama Thomas Muller. Itu gua lihat ini gila nih Tom Muller di bawah. Tapi nama Muller tuh underrated dan sebenarnya cerdas gitu loh, pemain pinter gitu dia kan. Iya dia. Tapi nggak kepake di era Tuchel. Nah. Iya karena Tuchel nggak rigid juga kayak. Gak ada yang cocok juga Tuchel. Iya. Tuchel kayaknya nggak ada yang cocok sebenarnya. Cuman Muller emang pemain yang menurut gua dia tuh nggak punya skill. Iya, yang kayak yang skill jago gocek, Nah. nggak punya skill ngesut kenceng, Iya. nggak punya skill buat istilahnya apa ya? Dia nyundul kenceng atau apapun. Gua pernah lihat- akrobatik apa nggak ada. Cuman dia jago Positioning, jago timing. timingnya pas terus, jago penempatan posisinya bagus Iya. si Muller ini. Gue bahkan pernah lihat yang dia orang kan scouting yang game FC 25 kan FC gitu. Muller tuh pas dicek itu ini sih overall 67 ya. Gituin kayak ini saking tidak ada nilai tambahnya ini apa yang bagus ya? Ya udah akhirnya dinaik-naikin. Lu tadi udah nyebut kelebihan Muller tapi kurang 2. Apa tuh? Yang pertama adalah komedi. Ya. Terus yang kedua adalah Muller bisa ngobrol sama kuda, men. Penting banget. Penting, sesuatu yang penting untuk dibahas di Kickers. Tapi kalau menurut gua emang harusnya Harry Kane bisa dapat piala tahun ini. Dengan pelatihnya. Ya ini harusnya sih Bundesliga enggak harusnya Dengan bisa. cara permainan company yang tahu cara mainnya Iya. modern sekarang ya. Hmm. Jadi harusnya Munchen harusnya bisa dapat gelar minimal balik lagi dapat Bundesliga. Iya. Tapi gue ada satu klub yang gue pengen banget ngelihat Munchen untuk dilawan, Inter Milannya. Inter Milan. Karena ketemu ya nanti ya. Ya, Pep aja udah gagal kan membongkar pertahanannya low blocknya Inter Milan kan. Gue pengen ngelihat apakah company muridnya bisa nggak bongkar Inter. Seru juga tuh ya. Iya, Munchen. Seru juga sih. Company, Simone Inzaghi, banyak pelatih-pelatih bagus sebenarnya ya di Pelatih-pelatih Champions League kali ini muda. ya. Pelatih-pelatih muda, Slot itu termasuk yang muda, Company muda,
Xabi Alonso muda, wah seru juga sih. Ya Xabi Alonso di Liga Champion. Iya benar. Terus banyak kayak pelatihnya Stuttgart itu bagus juga gitu. Pelatih Jerman ya rata-rata. Kalau pelatih Inggris mungkin Gerbang Selatan. Masih nganggur tuh? Masih nganggur gak akan ada Siapa mau yang lah mau? anjir. Paling Wrexham. Pelatih Inggris yang menurut lu paling bagus siapa? Orang Inggris ya? Eh, Pelatih Inggris? ada. Gak ada kan? Gak ada kan? Adanya Rooney. adanya bukan Inggris. Tapi caretakernya sekarang bagus loh. Gua kemarin ngeliat. Iya lumayan dah. Oh Di ini Nations League siapa lumayan. namanya? Carsley. Lee Carsley. At least dia nggak back pass. Nanti Ini kan- kalau gue feeling gue nanti mungkin 5 tahun ke depan bakal ada pelatih Inggris yang bagus sih. Henderson tuh menurut gue one of the best coaches Enggak. in the future, bro. Gak ada pemain Inggris yang jadi pelatih bagus. Karena mainnya nggak by system kali ya. Gerrard pun Cacat anjir. Lampard. di Rangers katanya invisible, menangani Aston Berarti Villa emang levelnya- hancur. Berarti emang levelnya itu sih Liga Scotland ya. Iya, Lampard begitu. Lampard jadi di Chelsea jadi. Itu even Steven Brown Eriksson Hah? eranya Beckham, Almarhum, Lampard, Gerrard nggak jadi juga loh. Iya. Nggak ada pemain Inggris yang bisa jago. Oke lah, bilang Southgate bagus kok, bisa masuk final 2 kali. Wow. Ya, lihat aja. Wow, lihat aja. Kalau Tapi- lawannya tim langsung Spanyol juga. Ya udah dibantai tuh. Langsung Apalagi dibantai yang di era sekarang ya. awal. Yang era sekarang ya Yamal anjir. Langsung dibantai. Trippier dibantai tuh, Trippier back kiri itu anjir. Oke, terakhir nih Juve PSV. Oke. Dengan pelatih baru Thiago Motta. Walaupun bantai ya 4-1 kalau nggak salah. 3-3. 3-1 sorry, 3-1 melawan PSV PSV. Eindhoven. Tapi kan emang PSV emang seamburadul itu sebenarnya kan. Ya lumayan lah kalau hitungannya Liga Belanda. Iya Liga Belanda oke lah. Tapi gimana Juventus menurut lo? Gua kemarin masih belum ngeliat bolonya yang Thiago Motta dibawa ke Juventus ya. Iya, Mungkin masih awal-awal belum nyetel banget dan Juve berhasil ngebuang beberapa pemain gak pentingnya dia yang gajinya besar kayak Chiesa. Aurelien Rabiot, Chiesa. Gua ngerasa apalagi Rabiot ya, kepergian Rabiot kan di bawah Allegri kan inti kan. Iya. Kepergian Rabiot ternyata kemarin nggak kelihatan juga. Tapi Nggak punya klub kan? udah Marcel. dapat klub. Marcel. Gua ngelihat kemarin Juventus ya masih belum bagus, tapi ya kalau udah dibanding sama Allegri masih mending Thiago Motta masih pegang bola. Cuman ada cumannya adalah itu nomor 10-nya tuh siapa sih lupa Si gua namanya. Yildiz. Ya? Yildiz. Main Yildiz. Turki. Itu tuh. Ah. Itu oke sih. Itu bagus tuh. Itu menjanjikan promising banget sih itu orang. Jago itu orang. Dan gua ngelihat gol terakhir siapa? Musiken. Sebentar. Vlahovic. Bukan. Vlahovic kan umpan. Nah, itu dia. I mean, Vlahovic itu ngasih umpan yang itu setara dengan umpannya midfielder anjir. Gila tuh belah pertahanannya back loh dari samping tes. Belah durennya mantap ya. Belok enak banget itu. Itu rugi si Arsenal nggak beli Vlahovic kemarin. Malah beli siapa? Sterling. Minjem itu juga minjem anjir. Gila, itu oke banget dan gua ngerasa masih butuh waktu untuk Juventus ya untuk ngelihat kedepannya. Dan pemainnya siapa? Fiorentina yang dulu, Nicolas Gonzalez. Nico Gonzalez itu Jago kan tuh. yang gantiin Chiesa sekarang kan. Gantiin Chiesa. Itu juga menurut gua big impact juga sih dengan pemain baru gitu kan. Menurut lu gimana, Mas? Kalau menurut gua Juventus yang sekarang Bukanlah yang dulu, bukanlah yang bukanlah sekarang. yang dulu, bukanlah yang sekarang. Dengan pemain-pemain barunya ya. Banyak pemain muda juga. Belakang kan rata-rata muda nih. Cambiaso. Cambiaso ya. Cambiaso. Anaknya Cambiaso itu ya? Yang botak, bukan ya? Dia pemain Itali. Yang Cambiaso yang ini Oh, kan Itali. Argentina itu ya. Itu kan Oh, ini Argentina beda-beda. yang Kirain botak. Anaknya kan. Terus Nggak tahu. Terus Maldini paling nanya Maldini gua tanya. kan namanya Palinya belakangnya. Anaknya Pali berarti. Vigo. Ada namanya Vigo. Zultan Zico. Anaknya Arkan Ricardo Kakak. Arkan kakak. Oke, anaknya Ricardo Kakak gua tanya. Jogetan pemulang timnas. El males. Terus. Tapi ngambil pemainnya juga yang belakang beberapa pemain-pemain yang buangan kayak Kalulu kan Iya. di Milan nggak guna. Di Milan juga. Dibeli
masuk ke Juve lumayan lah. Kemarin mainnya. Gatti juga Pemain tengahnya kan baru semua, Douglas Luiz, terus McKennie. Tapi kemarin Siapa lagi tuh? tetap butuh Locatelli kemarin. Locatelli. Kemarin Locatelli Hilang sih ngaturnya bagus di tengah. Locatelli bagus sih. Tetap nggak bisa Sebenarnya kan lepas dari Locatelli. posisinya Locatelli sebenarnya kan ditukar-tukar sama Cop Miners kan. Iya sama Cop Miners. Cuman ya lumayan lah. Cop Miners ya lumayan solid lah. Solid Kesalahannya kemarin. sedikit. Jadi sepak bola itu kan game of mistake ya. Jadi kemarin tuh Juventus tuh sedikit melakukan kesalahan, kebalikan sama Barcelona yang banyak banget melakukan kesalahan. Yes. Kayak gitu. Tapi menurut lu Juventus di bawah Mota akan jauh nggak perjalanannya di Champions League dan di Liga? Kalau di Liga Berat ya sama Inter ya? masih bisa bersaing dengan Inter. Inter ya? Kayaknya cuma dua itu aja kayak kalau Tinggal 2 itu sama Napoli lagi bagus. Napoli ya, di bawah asuhannya si Conte ya. Napoli lagi, maksudnya Apalagi mulai bagus lagi. Iya. Dengan ada Lukaku di sana. Tapi Lukaku Serie A oke lah. Level Serie A udah Emang levelnya Serie A. iya emang Emang bagus levelnya lah. Serie A Iya, Lukaku. emang bagus gitu Lukaku. Tapi dengan Juve sekarang, kalau di Liga Champions kayak masih agak berat dengan pemain-pemain yang sekarang ya. Iya, mungkin butuh 2-3 tahun lagi kali untuk compete Butuh ya. dia, karena Mota juga masih tahun pertama kan. Jadi dia kayaknya masih agak kurang kalau harus lama cara bermainnya seperti ini terus. Tapi Jadi pasti patternnya ada nggak naik-naik enak. turunnya lah. Tapi patternnya udah jelas lah ya, Ya, kayak Mota cara bermainnya jelas. iya, nggak kayak Milan gitu lah. Daripada Allegri. Iya, bener. Alergi Gelir. Tapi ngomong-ngomong katanya Allegri tuh mau gantiin Ten Hag loh di MU. Amin. I- Kan sama-sama botak. Kemarin sempat kalau Ten Hag dipecat. Tapi kan Ten Hag kan sekarang meroket ya kan. Oh. Ten Hag meroket. 10 hak. 10 Ten Hag meroket. Aman lah. Nanti Europa League itu masih minggu depan ya? Minggu depan. Masih minggu depan MU ya? akan melawan Mes Hilgers. Messi Ligers FC 20. 20. Aduh, kayaknya sih Messi Ligers sih 2 gol 4 clean sheet kayaknya. Besok pandinya jangan gue ya kalau bahas itu ya. Karena Anda Ngapain bahas MU anjing? tapi kan kalau menang lu nggak mau. Kalau kalah gue mau. Kan? Emang anjing emang. Tapi nanti gampang lah, minggu depan ya. Oke, tapi sebelum kita akhiri, menurut lu berdua sama nanti gue juga ya, menurut lu siapa pemain terbaik di round pertama ini Champions League? Gue dulu deh ya. Kalau menurut gue yang pertama ini jelas lah Van Dijk kalau menurut gue. Alasannya apa kalau Van Dijk? Pertama gol, kedua adalah dia tenang, rajin, rapih. Van Dijk kapten gue. Kalau ini bias banget karena dia fans Liverpool. Enggak, jujur gue sebenarnya suka banget sama ini gue, Muller mainnya, Muller naik lagi sih. Jadi siapa? Iya Van Dijk aja deh gue, Van Dijk. Baru main babak kedua kan Muller Iya, sebenarnya. tapi mainnya gue ngeliat Muller yang dulu gitu loh. Iya, Wah ini sih Muller masa prime. masa prime Muller lah. Gue tapi Van Dijk. Kalau gua untuk yang matchday pertama ini sebenarnya ada beberapa. Siapa tuh? Tapi yang Rashford. Garnacho kemarin bagus kalau lawan Barnsley. Champions League tapi. Oh iya si Siapa, Champions tuh. Tapi kalau gua kemarin bisa dibilang yang cukup bersinar dan ngangkat timnya itu Griezmann. Griezmann ya. Kalau gue di Griezmann kemarin, ya dia jadi pengontrol Atletico kemarin. Iya. Kalau nggak ada Griezmann, sulit Atletico kemarin bisa ngimbangi Leipzig. Walaupun Leipzig mainnya gitu-gitu aja ya. Iya, tapi tetap bahaya gitu Tetep kan. bahaya. Kalau kita nggak disiplin. Gue nggak Van Dijk deh. Gue Jan Sommer. Karena gue kiper kan. Jan Sommer oke mainnya lah tuh. Titik. Period. Abis ini bagian ini dipotong ya. Karena kan timnya nggak main tuh di Champions League kan. Ngapain dia komentar Champions League, Ben? Maaf ya. Maaf kita. Maaf. Kita main di malam Rabu. Maaf. Beda circle. Anda malam Jumat Kliwon lagi. Kalau lu sih. Kalau Tapi kalau gua pemain terbaik di round 1 UCL ini adalah Carlos Augusto. Inter Milan juga ya. Itu Pep Guardiola sampai botak, men. Ya emang udah botak. Oh ini yang bawahnya ya. Kakinya yang botak. Itu Rambut sampai kaki. botak itu gimana sih nih nyerang lewat kanan kan?
Karena memang ya itu tadi Savinho yang bagus banget. Kemarin juga mainnya nggak jelek-jelek amat Savinho, tapi memang solid banget sih Carlos Augusto itu. Jadi gua akan milih Carlos Augusto karena dia adalah pemain yang bener-bener underrated banget karena semua orang ngira Federico Di Marco nggak ada, Savinho lagi bagus, selesai tuh kanan kirinya Inter kan, ternyata enggak. Jadi gue pilih Carlos Augusto. Carlos Augusto disiplin. Dia pemain bertahan soalnya kan. Sebenarnya kemarin yang kelihatan juga di match day pertama itu Florian Wirtz. Oh, Florian Wirtz ya oke juga sih. Pas lawan Feyenoord kan, Leverkusen debutnya Xabi Alonso di Liga Champions. 4-0 di babak pertama di kandang lawan. Tapi kan itu yang pelatihnya Nistelrooy kan? Enggak. Pelatih Nistelrooy itu siapa sih ngelatih siapa nih Nistelrooy? PSV. Oh PSV ya. Iya, oke. Feyenoord Arne Slot. Bukan sebelum yang sekarang. Oh enggak tahu. Oh bukan ya? Kan Nistelrooy di MU. Herven ya, Herven. Tom Haye, timnya Tom Haye. Mantan timnya Tom Haye. Nah, mantan timnya Tom Haye. Ya, oh ya, itu kalau itu ya. Oke. Itu aja perdebatan kita soal Champions League di Tackle 2 Kaki episode ketiga. Tunggu aja episode selanjutnya di episode keempat kita akan ngebahas Premier League yang udah pasti dan juga Champions League di next week. Akan ada banyak game-game seru sih. City ya. Arsenal. City versus Arsenal itu juga jadi salah satu derby yang memperebutkan itu jadi match Derby Liga Inggris kata gua. Iya. Udah bukan MU City lagi. City Liverpool lah. Ya bisa. City Liverpool, City Arsenal pokoknya bukan MU deh. Emang dia anti gitu ya. Masih banyak game seru nanti di next week, nanti tungguin aja pokoknya di Tackle 2 Kaki dan juga jangan lupa untuk follow social medianya Kickers Media di TikTok sama di Instagram kickers.media gitu. Jangan lupa di follow. Kita juga butuh ya 1000 followers di TikTok biar kita bisa live reaction. Biar bisa disawer sama kalian. Yes betul kayak gitu. Nanti kita yang pasti juga nanti di bulan Oktober ya. Insya Allah lah kalau misalnya lancar kita live reaction match-match seru lah kayak gitu. Oke? Timnas. Oh, Timnas lah. Mas Hilgers. MU live reaction cuman gue gitu dulu live reaction. Bego. Rashford lagi. Over apa? Bangke. Dialog, harusnya kita nggak bahas dialog tapi nanti aja deh. Dialog lagi oke soalnya. Tapi nanti di episode selanjutnya aja ya. Dan jangan lupa juga untuk ngikutin podcast kita di Tackle 2 Kaki, ada juga di Spotify. Diikutin aja pokoknya ya di Spotify, di Anchor banyak pokoknya. Jangan lupa Spotify-nya premium, bantu Barcelona bayar gaji pemainnya. Follow ya, jangan lupa di follow, jangan cuma ditonton doang tapi di follow juga. Betul. Oke, itu aja. Gue Haikal pamit, Mas Dipta pamit dan juga Mas Pras pamit. I'll see you in the next episode. Bye guys.